ijazah yang ditahan di sekolah-sekolah di Jakarta. Kan sebaiknya ditanyakan pada pemerintah DKI saja ya, karena saya nggak tahu masalah. Pak, soal wisuda Pak? Prof, soal wisuda. Ya. Oh iya, Prof, soal wisuda yang dilarang begitu di Provinsi Jawa Barat, ada tanggapan, Prof? Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan. Itu kan sebagai tanda gembira, tanda syukur gitu kan, dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah gitu. Karena bisa jadi orang tua itu ada tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan. Karena itu maka menurut saya udahlah itu dikembalikan saja kepada masing-masing sekolah. Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan gitu. Termasuk kadang-kadang juga ada wisuda TK gitu kan, nanti ada wisudawan TK yang terbaik, padahal semua anak TK kan baik, anak TK semuanya hebat, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekali lagi ya prinsipnya jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan, dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan. Prof, masih soal Jawa Barat, Prof. Dari Pak Dedi ingin kasih anak-anak dikirim ke Barat. Iya, Prof, gimana, Prof? Ada yang mau dikirim ke Barat, Pak? Namanya Bapak, Pak. Itu Soal bagaimana, itu Pak? tanya pada ahli pendidikan aja ya, tanya pada ahli pendidikan. Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pokoknya kabupaten kota mana aja. Mulai Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak udah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Pertama, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, acara ini adalah konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah. Harapan kami dengan konsolidasi nasional ini, program-program kementerian yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari program Bapak Presiden dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi dan dukungan dari semua pihak, terutama adalah dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta masyarakat, termasuk para penyelenggara pendidikan, termasuk teman-teman dari media juga menjadi mitra kami, sehingga program yang kami susun dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan konsolidasi ini kami memang mengharapkan ada pembahasan yang mendalam terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah kami tetapkan dan yang akan segera kami tetapkan. Yang sudah ditetapkan itu adalah kebijakan yang memang sudah ada peraturan menterinya dan sudah kami sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Yang akan ditetapkan adalah program yang sudah selesai pada tingkat penyusunan naskah akademik, kemudian sosialisasi ke publik, dan juga berbagai macam teknis, tinggal proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri. Misalnya yang masih dalam proses menunggu harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri itu adalah pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga tes kemampuan akademik atau TKA. Ini memang kami sedang dalam proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah dapat menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan dua kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan tadi mengenai kecurangan itu kan faktornya ada banyak ya. Kalau kita melihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu kan sesuatu yang pertama berkaitan dengan mungkin
bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan. Yang karena itu mereka ya menyontek supaya dapat menjawab. Yang kedua, memang ada faktor yang berasal dari rasa tidak percaya diri murid dalam penguasaan materi itu. Kemudian yang ketiga juga ada hal yang berkaitan dengan orientasi pendidikan kita ini yang masih kuantitatif. Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK. Nah, ke depan kami berusaha untuk menjadikan survei KPK ini sebagai landasan dalam kami memperbaiki sistem pembelajaran. Salah satunya dengan pembelajaran mendalam itu. Karena dengan pembelajaran mendalam itu nanti soal-soal itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif yang mengandalkan rote learning atau pembelajaran yang mengandalkan hafalan, tapi lebih kepada berpikir tingkat tinggi, analisis, yang itu semuanya tidak mungkin mereka menyontek karena semua berasal dari pemikiran-pemikiran dan juga gagasan yang memang menjadi ukuran kemampuan mereka. Kemudian juga kami berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif, dan ini juga nanti ya perlahan-lahan kita perbaiki. Kita tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan. Ini adalah data yang penting untuk menjadi dasar kita mengambil kebijakan lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pak Moti, soal ijazah yang ditahan di sekolah-sekolah di Jakarta. Kan sebaiknya ditanyakan pada pemerintah DKI saja ya, karena saya nggak tahu masalah. Pak, soal wisuda, Pak. Soal wisuda. Ya. Oh iya, Prof. Soal wisuda yang dilarang begitu di Provinsi Jawa Barat. Ada tanggapan, Prof? Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan. Itu kan sebagai tanda gembira, tanda syukur gitu kan, dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah gitu. Karena bisa jadi orang tua itu ada tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan. Karena itu maka menurut saya udahlah itu dikembalikan saja kepada masing-masing sekolah. Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan. Termasuk kadang-kadang juga ada wisuda TK gitu kan, nanti ada wisudawan TK yang terbaik, padahal semua anak TK kan baik, anak TK semuanya hebat, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekali lagi ya prinsipnya jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan, dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan. Prof, masih soal Jawa Barat, Prof. Dari Pak Dedi ingin kasih anak nakal militer, ke Pak. Barat. Itu kan Iya, Prof, gimana, Prof? Nakal yang mau dikirim ke Barat, Pak. Bapak, Pak. Itu Soal bagaimana, itu Pak? tanya pada ahli pendidikan aja ya. Tanya pada